meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kediaman beliau, yaitu rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Para sahabat terdekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu sangat cinta kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa beliau hidup hingga akhir hayat beliau, tak kala beliau dalam kondisi sakit, maka beliau mengamanahkan kepada sahabat terdekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, untuk memimpin sholat. Maka para sahabat yang lainnya tentu sudah sangat memperhatikan dan terasa bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berat untuk menerima kepergian beliau. Ringkas riwayat kita lihat, tak kala terdengar bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka sahabat kaum muslimin pada waktu itu dapat kita bayangkan bagaimana kesedihan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang amat dicintai, amat disayangi, dan dalam riwayat kita melihat tak kala zakaratul maut datang atau malaikat pencabut nyawa datang mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, beginikah sakitnya tak kala kita sudah berpisah dengan nyawa? Malaikat menjawab, iya. Maka tak kala keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lantaran sakitnya perpisahan nyawa, yaitu tak kala dicabutnya nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun meminta kepada malaikat pencabut nyawa, biarlah saya yang rasakan sakitnya perpisahan roh jasad halus menghadap kepada Allah dengan perpisahan jasad kasar. Biarlah saya yang rasakan dan jangan dirasakan oleh umatku. Salah satu bentuk kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sampai-sampai di akhir hayat beliau tetap menyatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Itulah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Tapi dalam sisi lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sepertinya tidak dapat menerima kenyataan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Terdengar suara itu, Abu Bakar As-Siddiq minta izin untuk masuk di kamar Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memastikan. Ternyata Abu Bakar masuk dan membuka kain penutup wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipandangnya betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sementara Umar berkata, siapa, tidak ada yang menyatakan, tidak ada yang mengatakan Muhammad meninggal kecuali orang munafik. Itulah ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi selaku orang yang beriman, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang lemah lembut, mendekat kepada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar mendekat kepada Umar bin Khattab. Wahai sahabatku Umar bin Khattab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Ayat ini dibacakan Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab. Umar langsung luluh. Ternyata Muhammad jauh sebelumnya ada peringatan, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Nabi pasti akan meninggal dan kita pasti juga akan meninggal. Lalu Abu Bakar membacakan ayat yang kedua, terdapat dalam surah Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutil tanqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falayadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tak kala ayat ini yang dibacakan, Umar tidak sanggup lagi menahan luluh dan meneteskan air mata menerima kenyataan bahwasanya betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Tak kalah Rasul meninggal, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Inilah ayat yang dibacakan Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab. Umar luluh menerima kenyataan itu dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Secara hakikatnya ada dua nasihat yang Allah turunkan di atas permukaan bumi ini. Yang pertama adalah nasihat yang berbicara. Itulah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 30 juz. Turun beransur-ansur sedikit demi sedikit.
Nasihat ini ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Maka beruntunglah kita, berbahagialah kita dapat menerima hidayah petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang menolaknya. Akan tetapi nasihat yang kedua, kematian, tidak ada yang dapat menolaknya. Nabi, Rasul Allah sekalipun, manusia yang paling dicintai oleh Allah, oleh para malaikat, dan tentunya kepada sahabat terdekat pada waktu itu, dan kita semua menghadap juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat bertahan yang namanya kematian. Itulah nasihat yang kedua. Kafir, munafik, mukmin, semuanya melalui pintu kematian itu. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, kepergian orang tua kita selaku pimpinan pondok pesantren. Saya secara pribadi, beliau adalah guru saya. Sebelum kami masih SD, belum kami kenal tentang ajaran agama, beliaulah yang mengarahkan kami untuk masuk di pondok pesantren. Dan alhamdulillah saya sempat beberapa kali memimpin salat dan beliau berada di belakang kami, artinya beliau mengamanahkan kepada kami, dan itu yang saya syukuri. Alhamdulillah beliau membina kami, membimbing kami, dan tentu kepada kita semua selaku warga, selaku santri, maka tiada yang dapat kita berikan untuk kepergian beliau, hanyalah doa kita semua. Allahumma ghafir lahu warhamhum wa'afihi wa'fu an. Dan hari ini juga kita juga berduka atas meninggalnya sahabat beliau, Ustadz Muhammad Yusuf Nur, sahabat karib beliau sebagai kepala Kementerian Konawe Utara, yang masih menjabat tadi pagi jam 7, dan selesai ba'da Jumat ini disolati lalu diantar ke kubur. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kembali kepada kita semua. Kematian, kata Allah Subhanahu wa taala, qul innal mautal ladzi tafirruna min, dalam surah Al-Jumu'ah. Wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya kematian yang engkau menghindar daripadanya, maka kematian itu akan mendatangimu. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Semoga kehadiran kita selaku umat Islam, selaku warga pondok pesantren, selaku pembina, selaku santri, dapat mengambil hikmah dan manfaat betapa indahnya kita bersaudara dan dipersaudarakan dalam Islam hingga hari akhirat. Di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala abadikan bahwasanya persahabatan yang abadi salah satunya adalah persaudaraan Islam. Betapa banyak saudara se-Islam kita yang rela membantu kita demi mewujudkan terwujudnya dinul Islam. Itulah perjuangan para sahabat. Kaum muhajirin, orang Makkah ke Madinah. Orang Madinah membantu, memberikan dan menerima mereka, dan itulah kita. Antara pembina dan pengurus tentu menyatu,
bersatu padu, satu tekad, satu niat untuk mewujudkan kalimatul la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini, dan insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ketahui bersama bahwasanya iza mata ibnu adam inqata amaluh illa min salasin. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, hanya 3 perkara yang tidak mati, artinya berjalan terus pahalanya. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, ilmu yang bermanfaat, dan harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ini adalah menjadi anak yang soleh solehah, yang senantiasa memberikan doa terbaik kita untuk guru kita, kedua orang tua kita, maupun saudara-saudara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.